Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indul Purnamasari dengan NIM K7119120 dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan video pembelajaran kelas 5 SD tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran ke-1 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pembelajaran ke-1. Nah, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika sudah siap untuk belajar hari ini, kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, Ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak semua. Kamu mungkin kecewa jika gagal, tetapi kamu akan binasa jika tidak mencobanya. Jadi, jika belum mencobanya, jangan putus asa dahulu ya. Nah, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, peserta didik mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, peserta didik mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membandingkan perbedaan dari gambar tentang sumber energi panas secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi panas yang ada di sekitarmu secara tepat. Nah, anak-anak perhatikan gambar peristiwa berikut ini. Nah, yang pertama ada orang yang sedang berjemur, yang kedua sedang memasak air, yang ketiga sedang menjemur pakaian. Nah, apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Nah, persamaannya adalah ketiga gambar tersebut sama-sama menggunakan sumber energi panas. Nah, sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Yang pertama ini ada sinar matahari. Nah, yang kedua ada api. Yang ketiga juga menggunakan sinar matahari. Nah, selanjutnya mari kita mengamati video terlebih dahulu ya.
ini memang sudah panas sekali di luar. Aku jadi teringat biasanya kalau cuaca sudah panas begini, aku mempunyai buku menjemur pakaian. Kalau kamu, jadi apakah kamu tahu dari mana ya panas yang kita rasakan itu? Nah, dari video tadi, dari mana panas yang dirasakan Tony saat pulang sekolah dan menjemur pakaian? Benar, matahari. Tahukah kamu, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi? Apa saja ya manfaat matahari sebagai energi panas utama di bumi? Nah, ini ada pertanyaan lagi, apa saja manfaat matahari sebagai energi panas terbesar di bumi? Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada matahari? Apalagi ya sumber energi panas selain matahari? Yuk kita pelajari bersama. Setelah menonton video ini, kamu dapat mengidentifikasi 3 sumber energi panas yang ada di sekitarmu dengan tepat. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak dapat mengidentifikasi 3 sumber energi panas yang ada di sekitarmu secara tepat. Oh iya, aku teringat. Lalu saat berkemah bersama teman-teman pramuka, aku mendapat tukang sebotol buatan unggun dan menggosok-gosokkan batang kayu cemara kering. Api unggun itu membuat kami merasa hangat loh. Dari contoh tersebut, dapatkah kamu melihat dari mana kita merasakan energi panas atau hangat itu? Nah, dari contoh tadi, dari mana asal energi panas saat Tony menggosok 2 batang kayu tadi? Tepat sekali, menggosokkan atau gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan energi panas. Ada satu lagi sumber energi panas loh teman-teman. Saat menggosok 2 batang kayu tadi, apa yang akan muncul? Nah, saat Tony menggosok 2 batang kayu tadi, apa ada energi panas lain yang akan muncul? Tepat sekali, api. Apa yang kamu rasakan saat dekat dengan api? Ya, benar, panas. Jadi, api adalah energi panas juga. Api juga memiliki manfaat
bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita loh. Siapa yang tahu manfaat api? Nah, apa saja manfaat energi panas yang kamu rasakan sehari-hari? Benar, memasak. Ada yang memasak. Kalau tidak ada api, mana bisa kita makan makanan enak buatan ibu? Jadi, apa saja sumber-sumber energi panas teman-teman? Nah, jadi apa saja sumber energi panas yang kamu pelajari bersama Tony tadi? Gesekan dua buah benda. Ya, ada gesekan dua benda, matahari dan api. Coba kamu gosok-gosokkan kedua tanganmu seperti ini. Nah, sekarang anak-anak coba melakukan kegiatan berikutnya, menggosokkan kedua telapak tangannya. Apa yang kamu rasakan? Apakah terasa hangat? Nah, setelah menggosok-gosokkan kedua tanganmu tadi selama 1 menit, apakah merasa hangat? Kalau iya, coba kamu cari tahu termasuk sumber energi yang manakah ini. Nah, termasuk sumber energi apa tadi? Semangat belajar, teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Nah, kemudian ada manfaat energi matahari. Nah, yang pertama ada mengeringkan garam, kemudian ada mengeringkan ikan asin, lalu ada mengeringkan padi, kemudian menjemur pakaian. Nah, sekarang coba anak-anak melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, menggosokkan kedua telapak tangan, kemudian menggosokkan penggaris plastik ke kain kering. Nah, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Api sebagai sumber energi panas. Nah, ini ada gambar gesekan dua batu dan gesekan dua kayu.
Nah, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, sekarang kita mempelajari muatan bahasa Indonesia. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial. Nasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, ini adalah cara untuk memahami teks eksplanasi. Nah, yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Apa itu kata-kata kunci? Kata-kata kunci adalah kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Nah, dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Nah, kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini cara untuk memahami teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, simaklah tes berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, sekarang mari kita menjawab pertanyaan bersama-sama ya. Nah, ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Kemudian yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Nah, matahari dan api adalah sumber energi panas. Nah, ini yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari?
Ya, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Ini pertanyaan yang keempat. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Nah, tadi kita sudah mencobanya, menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Kemudian ada menggosok instar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Yang kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, yang keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun, untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Nah, sekarang amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, ini ada tabel pemanfaatan sumber energi panas. Nah, kegiatannya ini ada contohnya. Yang pertama, menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dan kompor. Nah, menanak nasi juga dapat menggunakan alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Dan yang kedua ada menjemur pakaian. Alat yang digunakan rak jempuran pakaian. Sumber energi panas yang digunakan adalah sinar matahari. Yang ketiga ada menyetrika pakaian ya. Alat yang digunakan setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan listrik. Nah, sekarang kita renungkan. Apa saja hal yang menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nah, sebutkan. Ketiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Nah, setelah merenungkan tadi, sekarang kita menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai berbagai jenis sumber energi panas, kemudian belajar mengenai manfaat sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita juga belajar pembuktian adanya sumber energi panas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Amatilah apa saja kegiatan yang memerlukan energi panas dalam jumlah banyak, kemudian catat di buku tulis masing-masing. Nah, baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kemudian kalian pelajari lagi apa yang kita pelajari hari ini ya. Penjelasan Ibu kali ini mudah-mudahan dapat kalian pahami dan mengerti.
Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu memberikan video percobaan pada es batu untuk anak-anak coba di rumah nanti ya. Teman-teman, video kali ini saya akan menerangkan 3 cara untuk mencairkan es. Yang pertama, di atas meja. Dan yang kedua, di sinar matahari. Yang terakhir, di dalam lemari. Inilah bahan-bahan yang perlu dibutuhkan. Pertama, es batu. Kedua, 3 mangkok yang berukuran sama. Saya akan mencoba mempraktekkan. 1 mangkok diisi 3 es batu. Mangkok kedua juga diisi yang sama es batunya, yaitu 3 es batu. Dan mangkok yang terakhir juga diisi yang sama, yaitu 3 es batu juga. Mangkok pertama ditaruh di atas meja. Mangkok kedua ditaruh di sinar matahari. Mangkok yang terakhir ditaruh di dalam lemari. Ternyata es batu yang cepat untuk mencair yaitu di sinar matahari membutuhkan waktu 10 menit, dan yang di atas meja juga membutuhkan waktu yaitu 15 menit. Yang di dalam lemari membutuhkan waktu 20 menit. Demikian video atau vlog yang saya buat tentang mencairkan es batu dari sinar matahari atas meja dalam lemari. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.